Ya udah. Ya. Ujian apa? Depannya aja dulu. Depannya dulu. Enggak apa-apa, enggak enak. Turun. Yang aku cepetin dulu dia. Enggak enak. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai ibadah, saya terlebih dahulu mau menyapa Bapak Ibu semua yang hadir di tempat ini. Shalom. Masih kurang semangat, sekali lagi dengan hati yang bersyukur dan bersuka cita. Shalom. Seberapa banyak yang bersuka cita pagi hari ini, boleh lambaikan tangannya di atas kepala. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Kita percaya Tuhan Yesus baik. Amin. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya Dia tidak pernah berubah. Kasih-Nya selalu nyata dan selalu baru bagi setiap kita. Dibuktikan kita ada pagi hari ini sebagaimana kita ada semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Maka pada pagi hari ini, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mau tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau datang menyembah Tuhan. Dan sebelum kita menyembah Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami puja dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami bersyukur Tuhan, berterima kasih akan kebaikan dan kemurahan-Mu yang lebih daripada hidup Kau berikan bagi kami. Kami sadar Tuhan, kami bukan siapa-siapa tanpa-Mu. Di luar daripada-Mu Tuhan, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Maka pagi hari ini Tuhan, sebagai rasa syukur kami mau datang Tuhan di hadapan-Mu, sujud di kaki-Mu Tuhan, untuk menyembah-Mu, meninggikan Kau Tuhan. Kami nyatakan dengan iman kami, bahwa kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh Roh Kudus-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, hanya Roh-Mu Tuhan yang sanggup menuntun setiap kami, bahkan memberikan kekuatan, penghiburan yang sejati bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Pada pagi hari ini Tuhan, sebagai syukur kami mau bawa sembah kami di hadapan-Mu. Biarlah setiap pujian, sembah yang kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan, ini menjadi dupa yang harum berkenan di hadapan-Mu. Dan kami percaya Tuhan, ketika Engkau Tuhan yang ditinggikan, diagungkan, dimuliakan di tengah-tengah kami Tuhan pagi hari ini, maka di sanalah sukacita, damai sejahtera-Mu Tuhan melimpah bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan ibadah kami pagi hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya, hanya di dalam satu nama yang penuh kuasa, nama yang ajaib, nama di atas segala nama, yaitu Yesus Kristus yang hidup. Kami telah bersyukur dan kami telah berdoa. Haleluya. Bersama-sama setiap umat Tuhan yang rindu lebih lagi menyembah Tuhan dengan iman, kita katakan amin. Kita beri tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita. Mari datang di hadapan Tuhan dengan segala kerendahan hati kita. Terima kasih Yesus. Kami puji nama-Mu Tuhan. Tiada yang seperti-Mu. Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran, tak terselami pikiranku, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya.
tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan iman kami, Kau tetap Allah. Kita beri tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita bersama-sama dengan iman. Kita mau pujian ini katakan tak terselami pikiranmu Tuhan. Haleluya. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau hidup kami, Allah di hidupku. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau. Selamanya Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Kau Tuhan, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, tak tergoyahkan, Kau tetap mari jemaat Tuhan pada katakan ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau. Ini pujian kami Tuhan, ini iman kami Tuhan pagi hari ini. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah semua bergoncang, tak tergoyahkan. Sekali lagi jemaat Tuhan, mari saya undang bangkit berdiri. Dengan iman kita katakan ku sembah Engkau Yesus. Yes, ini iman kami Tuhan, Allah di hidupku. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau.
buat setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Hanya nama-Mu Tuhan yang ditinggikan di tempat ini, bukan yang lain. Semuanya hanya berbicara tentang Kau Tuhan. Hanya Engkau Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. 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 Mari naikkan syukur-Mu, naikkan sembah. Biarlah pagi ini menjadi pagi yang indah bagi setiap. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus. Oh, Kau yang terbaik di hidupku. Apapun persoalan, apapun pergumulan kami datang Tuhan, mau meninggikan nama-Mu Tuhan di pagi hari. Mari perkatakan syukur-Mu, perkatakan terima kasih-Mu di hadapan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Oh, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari jemaat Tuhan katakan, ku nyanyi yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Jemaat Tuhan saja yang katakan ku nyanyi, nyanyi hosana. Dan ku agungkan. Sekali lagi jemaat Tuhan katakan ku nyanyi, nyanyi bagi Rajaku yang duduk. Aku
sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, ini sembah kami bawa di hadapan-Mu. Biar hanya Engkau Tuhan yang terus ditinggikan, dimuliakan. Kami percaya sukacita-Mu juga melimpah bagi kami. Setiap kami pagi hari ini mau bertepuk tangan, bersorak-sorai bagi Engkau Tuhan. Biarlah damai sejahtera-Mu Tuhan yang mengalir melingkupi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bawa pujian kami bagi Engkau, Raja di atas segala raja. Mari setiap kita yang rindu lebih lagi untuk bersorak-sorai, bertepuk tangan bagi nama Tuhan, sama-sama dengan iman kita katakan haleluya. Kita beri tepuk tangan yang lebih dahsyat lagi bagi Yesus Tuhan kita. Jangan malu-malu, jangan ragu-ragu. Jumpai kanan kirimu, berikan tos dengan senyuman yang manis. Katakan Allah kita dahsyat. Yuk, jangan malu-malu, jangan ragu-ragu. Kita percaya Allah kita dahsyat. Amin. Hey. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Allah kita dahsyat. Bersama-sama kata, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama siapa? Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa. Mari jemaat Tuhan, saya jemaat Tuhan katakan Allahku dahsyat, sujud menyembah. Allahku dahsyat berkuasa. Sekali lagi yuk, dengan semangat katakan Allahku dahsyat, Allahku dahsyat. Allahku dahsyat berkuasa. Iman kali Tuhan. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat. Haleluya. Seberapa banyak yang bersuka cita, sekali lagi saya mau lihat lambaikan tangan-tangannya di atas kepala bagi Tuhan. Haleluya. Kita percaya nama Tuhan besar, amin. Besar dari segala yang ada di dunia ini. Sekali lagi yuk, kita berikan pujian bagi Dia. Pujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Pujilah nama-Mu Tuhan.
dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kerajaanmu kekal amanah. Terpujilah namamu, terpujilah namamu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan, keagungan. Satu hati kami nyatakan, kami nyatakan, kerajaanmu selamanya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan bumi dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan, engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Kita mari pujian lebih lagi, katakan ajaib dan penuh keagungan. Pujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaanmu kekal selamanya. Sorakan, engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan bumi dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan, engkau Tuhan berjaya dan memerintah. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan bumi dan memerintah. Bersorak, bertepuk tangan, Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan, engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Yang percaya Dia memerintah selama, kita beri tepuk tangan yang nasihat bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu saudara dalam Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyaksikan kesaksian pujian di tempat ini dengan musik kulintang. Waktu dan tempat dipersilakan.
Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita tundukkan hati kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, berterima kasih kami telah memuji dan menyembah-Mu, Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah mengingkari janji-Nya bagi setiap kami. Tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan sabda-Mu, kebenaran firman-Mu Tuhan di pagi hari ini. Biar Roh Kudus-Mu Tuhan berbicara melalui hamba-Mu Tuhan, Ibu Pendeta Dora Kansil, dan kami percaya Tuhan ada kemuliaan-Mu dinyatakan di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Berbicaralah Engkau Tuhan bagi kami buka hati kami Tuhan. Kami sambut firman-Mu dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang bersukacita. Selidiki aku,
lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang bangkit. Kita sambut kebenaran firman. Berjuang dengan kasih Kristus, kami undang hambanya, Pendeta Dora Kansil. Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena hingga saat ini Engkau tetap menyertai kami dan kami bisa datang beribadah. Satu bukti bahwa Engkau menyertai kami, karena Engkau membuat kami rindu berjumpa dengan Engkau di dalam ibadah Tuhan. Bapa, teruslah Tuhan Engkau mengurapi hamba-Mu Tuhan, sehingga dapat menyampaikan isi hati-Mu tepat seperti apa yang Engkau mau Tuhan. Tuhan, urapi lidah bibir mulut hamba-Mu Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan, dan biarlah Engkau yang dimuliakan. Bapa, berkati seluruh jemaat, sehingga telinga kami memiliki telinga rohani yang bisa menangkap suara roh itu Tuhan, dan pikiran kami dapat menerima Tuhan, dan dapat Tuhan Yesus mengerti, dan hati kami dapat menyimpan kebenaran firman. Terima kasih Bapa, kami siap mendengar firman Tuhan. Roh Kudus berkuasa atas kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi ya. Haleluya. Biasa saya hitung 1, 2, 3 baru kita berteriak dengan semangat. Berteriak wow, iya. Baru kita tos kiri kanan dan katakan teruslah bersemangat. Amin. 1, 2, 3. Wow. Tos kiri kanan katakan teruslah bersemangat. Amin. Iya, kalau mendengar firman Tuhan, kalau tidak disuruh berteriak, seringkali iblis kipas-kipas buat tidur. Ya, jadi mesti suruh berteriak dulu supaya semangat ya. Iya, puji Tuhan.
ini kita akan melihat firman Tuhan tentang keluarga. Yang pertama, saya akan mengajak Anda melihat di dalam Mazmur ya. Mazmur 133. Mazmur 133 dari ayat 1. Persaudaraan yang rukun. Saya percaya kalau kita semua rukun, kita pasti bahagia. Amin. Kita pasti memiliki berkat. Kalau berantem terus, berkatnya aja takut lari. Ya, jadi nggak mau deket tuh berkatnya. Kalau kita berantem, berselisih, terus berbeda pendapat, tapi kadang-kadang berbeda pendapat itu tidak masalah, tetapi yang penting tidak marahan ya, tidak punya kebencian, tetapi semua bisa melakukan tugasnya dengan tanggung jawab ya, karena kita tubuh Kristus, ada yang jadi tangan, ada yang jadi kaki, ya kan? Maka semua ya, pekerjaan tangan berbeda dengan pekerjaan kaki, ya kan? Kalau tangan bisa nyuap nih, kalau kaki mau nyuap susah juga ya. Kecuali kalau dia sudah cacat, di mana cacat dari lahir. Saya lihat orang cacat dari lahir itu tangan, kita bekerja dengan tangan, tetapi ada yang bekerja dengan kaki karena pemain sepak bola. Ya. Ya, puji Tuhan. Jadi kita akan melihat bagaimana persaudaraan itu penting sekali, karena kita bahagia bukan hanya karena orang itu kawin. Ya, kalau orang kawin bilang selamat berbahagia, habis itu sampai rumah berantem. Ya, kadang tapi tidak selalu, ya. Nah, tetapi orang yang tidak kawin pun bisa berbahagia, ya kan? Orang siapa saja punya hak untuk bahagia, ya, untuk diberkati. Nah, kita semua adalah bagian dari keluarga. Jadi, bagian dari keluarga, maka kita pun bisa diberkati. Iya, karena Tuhan menciptakan Adam dan Hawa dan kemudian memberkati mereka dan dikatakan beranak cuculah. Tidak dibilang cucunya ada yang kawin ini, tapi ada yang tidak kawin juga boleh, iya kan? Kita punya hak untuk diberkati. Amin. Jadi kita akan melihat di sini hal yang pertama yang saya lihat di dalam persaudaraan yang rukun, kalau Anda perhatikan bersama saya, bahwa sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Tuhan melihatnya baik, Tuhan melihatnya indah, ya. Nah, saudara, maka yang terutama bukan ditanya dia pekerjaan apa ya, dia pengusaha apa ya, dia uangnya berapa banyak, iya kan? Nah, saudara, bukan itu. Tapi orang pertama melihat kita. Cuman orang buta yang gak lihat. Iya kan? Dari jauh sebelum orang itu bisa bercakap dengan kita, dia melihat kita. Iya kan? Kecuali dia tutup mata jalan, itu namanya orang buta atau yang tukang pijit itu. Nah, saudara, jadi kita lihat bahwa orang melihat dulu. Dari jauh orang melihat, walaupun mungkin dia lihat luarnya dulu, iya kan? Nah, tetapi kalau kita bersungguh-sungguh menghayati tentang kebahagiaan atau berkat Tuhan, atau orang Kristen yang benar-benar sejati, benar-benar mengikuti teladan Tuhan, maka bukan karena jumlah uangnya banyak, tapi ada pancaran kemuliaan Tuhan. Orang melihat kita, ya tidak dia lihat langsung ke dompetnya, tentu tidak ya. Apalagi dompet ditaruh di pantat. Kalau kita ngelihat yang laki, yang bapak, kalau yang perempuan kan taruh di tas ya. Nah, saudara, kan tidak kelihatan jumlahnya berapa banyak dia punya kredit card atau semua. Kadang-kadang kredit card itu kan jumlahnya banyak utangnya, ya.
Nah, kita lihat di sini, tetapi dikatakan alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Jadi yang pertama, orang itu bahagia, tentulah dia tidak suka berantem. Ya. Kadang-kadang lebih baik kami dengan orang yang kalau ini ketua Keluintang kan orang Manado, bilang orang wowo, orang yang nggak tahu bicara, orang yang gagu, ya. Kayaknya biar dia marah diam aja. Iya, biar dia sudah disakitin diam aja, saudara ya. Nah, betapa indahnya, betapa baiknya apabila kita bisa duduk bersama dengan rukun. Keluarga bukan hanya saudara, iya suami istri, anak-anak itu udah pasti. Tetapi keluarga itu juga ada di dalam gereja. Iya, keluarga Allah. Kita adalah anak-anak kerajaan Allah. Kita adalah anak-anak Tuhan yang luar biasa. Maka kita pun harus duduk bersama dengan rukun. Ya kan? Nah saudara, maka gereja seringkali menaruh kursinya ya begitu ya, supaya duduk bersama dengan rukun. Enggak satu suka-suka ngambil kursinya duduk di ujung sana. Suka-suka gue dong katanya duduk di situ, ntar duduk di sana. Tapi diatur duduk bersama dengan rukun. Iya, nah ini sangat indah, ini berbicara tentang kesatuan. Jadi kita lihat kesatuan atau unity ini penting sekali. Kesatuan hati, kesatuan visi, kesatuan. Iya, sehingga setiap apa yang harus keluarga itu mau melakukannya, lebih baik dia duduk bersama dulu dengan rukun. Amin. Lebih baik dia ceritakan dulu. Dia kepengen buat ini. Kalau anak kita pengen buat sesuatu, tidak cerita pada mama papa, rasanya sebel banget ya. Iya, wah, tahu-taunya dia udah ngerjain ini, apalagi kalau usianya belum dewasa. Maka kita harus mengajar dari kecil untuk setiap kali pengen melakukan sesuatu harus bersama dibagikan visi. Maka untuk menjadi berkat kita pun harus bersama-sama sering memiliki keterbukaan. Oh, kita pengen ini loh, pengen ini. Sesuatu jadi atau tidak itu urusan Tuhan dan urusan kita. Maksudnya kita harus bersatu dulu, kita harus tidak berantem, kita harus sungguh-sungguh saling menguatkan. Dan kalau ada pendapat yang tidak baik bisa diajukan kalau kita duduk bersama, kalau kita unity. Amin. Gereja menjadi lebih kuat kalau kita bersatu. Gereja adalah keluarga Allah, tubuh Kristus, maka kita tidak bisa dipisahkan, kita harus bersatu. Ya, jadi unity adalah hal yang merupakan satu kesatuan bagaikan suami istri, saudara ya. Suami yang luar biasa adalah suami yang takut akan Tuhan. Suami yang mengasihi istri dan anak-anaknya, yang sungguh dia hanya diminta untuk kasihilah istrimu. Dalam Kolose, dalam Petrus, 1 Petrus, itu semua berbicara tentang keluarga adalah saling mengasihi. Suami mengasihi dan istri taat. Rupanya istri kenapa ya? Nggak dibilang kasihilah suamimu. Dia bilang tunduklah, taatlah pada suami. Kenapa? Rupanya yang perempuan ini suka berontak-berontak dikit ya, kalau nggak dia nggak suka gitu ya saudara ya. Nah, tapi kalau laki-laki itu mengasihi istrinya, pasti istri tunduk saudara. Nggak mungkin nggak tunduk. Lo disayang ya, disayang pasti tunduk. Tidak, iya suami kemana, istri kemana, ya kan? Biasa suami saya antar saya saudara ya. Tapi hari ini karena ada tukang, ya ledeng saya bocor gitu ya, semuanya kamar-kamar mandi, kamar-kamar, ruang-ruangan itu wah pecah rupanya karena rumahnya udah lama. Jadi ininya pada pecah mungkin ya dengan tekanan yang keras. Jadi
pecah. Jadi buah lantai 1, lantai 2, lantai 3. Tetapi ya suami saya tahu bahwa itu bagian dia, tugas dia. Saya tidak kenal tukang, ya kan? Iya, jadi dia yang kenal tukang, maka dia hubungin tukang, dan dia sekarang lagi nungguin untuk berikan apa yang menunjukkan di mana yang bocor, di mana yang harus diperbaiki, baru dia ke gereja. Saudara ya, ke gereja kami kan jam 10. Jadi dari sini kita ketemu di gereja jam 10. Jadi suami istri itu harus selalu bersatu. Jadi kalau suami istri itu bersatu, maka kita akan lihat mereka ini akan dilihat indah. Maka semuanya harus memiliki satu keterbukaan, satu apa yang kita mau kerjakan hari ini kita ngomong, apa yang kita mau buat kita ngomong. Maka kesatuan itu bukan hanya duduk bersama dengan rukun, tapi kesatuan yang memiliki keterbukaan untuk bicara apa yang kita mau. Bahkan kadang-kadang kita harus terbuka untuk kelemahan. Bahkan orang tua bisa salah. Bukan hanya anak yang salah, orang tua pun bisa salah. Dan anak kalaupun dia memiliki orang tua yang bijaksana, orang tua yang merangkul dia, dan orang tua yang mengasihi dia, merupakan suatu teladan. Sehingga dia pun bisa ngomong dengan sopan kalau umpamanya ada kesalahan dari orang tua atau kesalahan dari papa atau dari mamanya, dia bisa bicara. Makanya kalau orang selalu mengatakan bahwa di meja makan itu bukan saja kita makan, tetapi kita ngobrol. Tapi dulu bilang kalau makan gak boleh ngobrol, ya kan? Tetapi setiap kali orang ajak untuk rapat, untuk apa, mereka ajak makan. Karena kalau kenyang dia tidak marah. Kalau dikasih makan dia tidak tersinggung. Nah, saudara, jadi kita harus lihat di sini kesatuan itu yang paling penting, dan suami istri harus merupakan satu kesatuan. Karena Tuhan menciptakan pertama Adam, dan kemudian dia ciptakan Hawa untuk mereka bersatu sehingga mereka punya keterbukaan. Dikatakan mereka telanjang dan mereka tidak malu. Karena artinya tidak ada rahasia di antara kita. Jadi keluarga yang diberkati bukan hanya jumlah uangnya yang banyak yang dipentingkan, tetapi memiliki hati yang terbuka. Kalau toh kita punya kesalahan, kita bisa mengaku, karena di mana hati kita, jangan sampai dikatakan di mana hartamu di situ hatimu. Ya kan, sering kan begitu kan. Nah, kalau harta kita pada Tuhan, maka hati kita pada Tuhan. Amin. Kalau hati kita pada Tuhan, harta kita pada Tuhan. Artinya Anda aktif di gereja. Anda aktif, gereja perlu apa? Berkati, maka duitmu ada di situ tuh banyak di gereja. Di mana ada hartamu, di situ ada hatimu. Di mana ada hatimu, kalau hatimu ada di situ, berarti Anda setiap kali gereja membutuhkan, wah cepat-cepat, karena itu tabungan masa depan kita di surga. Nah, kalau kita melakukan hal yang baik, kita bersatu, suami istri itu yang dikatakan pleasant itu artinya, wah orang lihat indah. Indah karena suami istri punya komitmen, mereka bersama bersatu. Sebab itu, kalau pertama mereka sendiri, mereka belum diberkati luar biasa. Tetapi kalau mereka sudah berdua, maka mereka diberkati luar biasa. Dua-duanya dengan talenta berbeda, dan kemudian kita bersatu, maka kita akan lihat suatu yang luar biasa. Maka sebab itu di dalam Mazmur 133, alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara diam bersama dengan rukun. Maka dikatakan seperti minyak yang baik atas kepala meleleh ke janggut, dan meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Maka ayat 3 berkata, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion.
sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi berkat bukan hanya jumlah uang, tetapi hidup yang damai. Amin. Hidup yang tidak berantam, hidup yang saling mengerti dan mengasihi, hidup yang takut akan Tuhan. Karena orang yang takut akan Tuhan adalah orang-orang yang diberkati. Sehingga orang tidak lihat jumlah uang lu berapa. Oh, gue lebih banyak, jadi gue lebih diberkati. Enggak, saudara. Diberkati orang lihat, wah keluarga rukun amat ya. Selalu pergi bersama, ya. Selalu saling pegangan tangan. Wah, saya kalau jalan selalu saya pegang tangan suami saya. Karena takut jatuh kan. Orang bilang keren banget ya, pegang tangan seperti film Korea ya kan. Nah, tetapi saudara, pegang tangan itu melambangkan kesatuan. Coba Anda lihat lambang orang bikin kesatuan, unity. Tangan satu dengan tangan lain saling berpegangan. Amin. Terus kita lihat, wah orang berdoa, tangannya dikepak dua, ya kan? Jadi satu. Jadi puasa doa pun kalau kita bersatu, maka Tuhan menjawab doa kita. Kalau suami istri bergandengan dan rukun bersama anak-anak, ya kita punya keterbukaan, kita bisa cerita tentang kesusahan kita, masalah kita, masa depan kita, perusahaan kita, ya keuangan kita tidak ada yang ditutupi, maka saya percaya di sana ada berkat Tuhan. Nah, kalau kita melihat di sini, di dalam kita bersatu di sini, kita akan lihat ada kekudusan. Karena tidak ada kemarahan. Ya, kekudusan artinya kita dipisahkan dari dunia ini. Kita benar-benar mengalami orang-orang yang dapat membedakan ini roh dunia loh, ini kuasa kegelapan loh, ini yang jahat loh. Maka kita tahu bahwa orang-orang ini akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Karena mereka akan merasakan hadirat Allah senantiasa ada di dalam rumah tangga mereka. Sehingga mereka dapat mengalami kekudusan. Jadi hal yang kedua adalah kekudusan. Artinya dipisahkan dari dunia untuk dipakai bagi kepentingan kerajaan Allah. Sebab itu keluarga harus membawa orang tua, harus membawa anak-anaknya kepada Tuhan. Kenapa saudara? Di Alkitab dikatakan bahwa Tuhan suruh pada Musa bilang pada mereka, ajarkan anak-anak mereka dari kecil, ceritakan tentang bagaimana Tuhan mengeluarkan mereka dari tanah Mesir. Bagaimana Tuhan menyertai membelah laut Teberau, dan bagaimana Tuhan memberi makan mereka. Bagaimana Tuhan mereka tidak bekerja, hanya jalan aja mengikuti tuntunan Roh Kudus, tiang awan, tiang api itu. Dan mereka dikasih makan oleh Tuhan. Betapa luar biasa ya. Saudara, makan bukan makan hanya sayur saja, daging. Ya, wah daging burung dara aja mahal ya. Nah ini burung puyuh saudara ya. Jadi kita lihat mereka dijamin hidupnya oleh Tuhan. Kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita pasti memiliki hidup yang punya kekudusan. Karena tidak suka berantem, tidak suka marah. Ya, hidup mengikuti tuntunan Roh Kudus. Maka kalau saya memperhatikannya, maka Anda perhatikan kalau orang hidup kudus, di sana itu ada urapan. Seperti urapan yang turun. Dikatakan di sini seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut. Dan itu adalah berbicara tentang kekudusan, tentang pengurapan Tuhan. Maka kalau kita lihat di sini, ya, Harun adalah imam besar yang menerima pengurapan dengan minyak yang kudus. Seorang pria atau laki-laki, kepala rumah tangga itu adalah imam.
Maka saudara, di sini harus ada pengurapan yang turun sampai ke istri dan anak-anaknya. Sebab itu dia harus dikatakan firman Tuhan, seorang suami, kita harus tunduk padanya seperti pada Tuhan. Kenapa saudara? Sebab suami harus punya kehidupan yang melekat dengan Tuhan. Kehidupan yang sungguh-sungguh. Kalau tidak, maka dia bisa melihat istrinya tidak dengan kasih lagi. Apalagi kalau bertambah tua, kan bertambah keriputnya. Kalau punya duit boleh pergi ke salon, kan? Pergi ke dokter. Tetapi tetap kalau udah tua, tetap tua juga, saudara ya. Nah, kita lihat bahwa suami bisa berubah kasihnya. Tetapi kalau suami itu tetap berhubungan dengan Tuhan, menjadi imam yang baik, maka istri pun akan tunduk seperti pada Tuhan. Amin. Dan kita akan lihat semuanya bahwa di sana ada urapan Tuhan. Nah, kalau kita perhatikan urapan Tuhan dalam Keluaran 30 dari ayat 23 sampai 25, dikatakan, ambillah rempah-rempah pilihan mur tetesan 500 sikal dan kayu manis yang harum setengah dari itu, yaitu 25 sikal, dan tebu yang baik 250 sikal. Ini adalah urapan saudara ya. Dan orang zaman dulu menguduskan para imam dengan mengurapi. Dan kayu tega 500 sikal ditimbang menurut sikal kudus. Minyak zaitun itu haruslah kau buat semua itu menjadi minyak urapan yang kudus. Suatu campuran rempah-rempah yang dicampur cermat seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah, itulah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus. Maka dalam keluarga, seorang imam atau pemimpin keluarga atau suami, dia harus menjaga kekudusan itu. Sehingga dia harus selalu menjadi contoh teladan yang baik. Istri-istri akan tunduk seperti jemaat yang tunduk kepada Tuhan. Itu luar biasa loh. Kalau suami-suami yang luar biasa, istrinya akan melihat dia seperti melihat Tuhan. Maka Sarah memanggil Abraham Tuan. Padahal Sarah itu cantik banget, sampai sudah tua banget masih disukai oleh raja. Nah, kita lihat lagi ya. Jadi di sini minyak urapan terbuat dari bahan-bahan pilihan. Demikian juga orang yang menerima pengurapan akan dikhususkan untuk hidup dalam kebenaran. Sebab doa orang benar itu didengar oleh Tuhan. Maka kehidupan orang benar dalam keluarga itu penting sekali, menjadi berkat bagi keluarga. Maka kalau kita lihat, mur adalah obat penghilang rasa sakit, untuk melenyapkan rasa sakit, kepahitan dan dendam. Dari seorang imam, seorang yang dikuduskan, keluarga yang mau diberkati, tidak ada kepahitan, tidak ada rasa pengen balas dendam, tidak ada kepahitan, dan tidak ada rasa tersinggung. Jadi namanya tubuh suami istri, dua menjadi satu. Mereka telanjang dan mereka tidak malu. Mana ada orang kawin terus malu, buka baju malu. Kan nggak ada. Mereka justru mau kawin supaya bisa buka baju tidak malu. Iya kan? Kalau tidak, nggak ada anak yang lahir. Iya kan? Nah saudara, itulah perkawinan, itulah keluarga yang akan diberkati. Maka kita lihat di sini, kita dalam keluarga yang diberkati bukan bicara uang, tapi tidak ada kepahitan, sehingga istri tidak nyaut kenceng, marah, sepertinya sebel kalau ngomongin oleh suaminya. Ya, tolong dong, ini kotor nih. Terus
Lu sendiri aja, lu kenapa nggak bisa? Ya, ya kita kadang-kadang suka begitu ya, saudara. Lah, lihat nih tangan gua masih ada bikin ini nih. Nih, lu kan yang diam, lu kan lihat, kenapa lu nggak lap sendiri? Tetapi mestinya suami juga bijaksana kan. Kalau lihat istrinya lagi gua bikin nasi goreng buat dia. Saudara, maka semua perlu roh hikmat dan bijaksana. Untuk diberkati, pertama hati kita. Karena di mana kita harus jaga hati kita lebih dari apapun juga. Karena dari sana terpancar kehidupan. Dalam Amsal berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena pusat berkat sebenarnya semua orang yang hidup kudus, yang hatinya terpelihara, hidup dengan damai. Maka kita percaya tidak ada pertengkaran. Berkat Tuhan gampang mengalir. Amin. Nah, saya melihat bahwa zaman dulu, sekarang nggak tahu ya, orang-orang Tionghoa bilang taruh penjaga toko itu orang-orang yang suka senyum. Makanya ada kucing yang panggil-panggil gini kan, senyum. Ya, kucing yang gini tangannya gini manggil-manggil ya. Nah, terus senyum saudara ya. Maka dibilang yang kerja tuh di perusahaan atau di kantor, jangan orang yang muka asem, yang matanya ngelihat orang ngelotot gitu terus jangan, karena apa? Punya kepahitan. Nah, mari kita buang semua kepahitan kita. Amin. Yang suka cepat marah, cepat tersinggung, cepat balas, ya kan? Terus di dalam hati, tunggu aja lu ya. Kalau lu tua nanti lu perlu gua balas ya. Nah, saudara, ada yang bilang tunggu aja, kalau lu mati gua jual semua ini. Supaya gue bisa seneng. Nah, mari itu karena ada kepahitan. Hal-hal yang tidak baik. Untuk kita mau keluarga kita diberkati, tidak ada kepahitan. Ya, yang kedua adalah kayu manis. Kayu manis ini adalah pembunuh bakteri untuk membunuh sifat dengki, iri hati. Rupanya dengki dan iri hati ini termasuk virus bakteri. Ya, virus COVID aja banyak orang mati, ya kan? Makanya ya COVID ini suka dekat-dekat pada orang yang masih ada kepahitan, masih ada iri hati, dan masih ada ya dengki. Jadi kita tidak boleh, ya urapan itu membuat kita tidak dengki, membuat kita tidak ada iri hati, sehingga kita lihat orang diberkati, kita senang aja, puji Tuhan. Gue senang deh lihat lu diberkati, katanya ya. Kita senang lihat Citris tambah cantik, kita senang banget ya. Kalau foto dengan fotonya aja, semua kerut-kerut saya bisa hilang. Katanya ya apa HP, kata Citri ini HP jahanam atau apa. Nah, saudara, kan semua orang ngelihat dari mata ya. Terus kalau mata kita ini memancarkan dari hati kita yang baik, tidak dengki, tidak iri hati. Rupanya iri hati, dengki itu ada dalam kesombongan loh, ya kan? Nah, saudara, itu tidak mendatangkan berkat. Kita mau keluarga yang diberkati kan? Maka tidak ada ya benci, iri hati, ya dengki gitu. Wah, tetangga gue tuh ya, lihat. Dia sekarang punya mobil Mercy loh. Kerja dia apa ya? Kayaknya dia kalau malam keluar tuh ya. Pulang terus dianggap wah dia jual diri tuh ya. Jadi karena dengki itu bisa keluar gosip. Bisa menghancurkan masa depan orang. Tetapi kalau kita menghancurkan masa depan orang, masa depan kita pun akan hancur. Karena apa yang kita tabur kita tuai. Maka kita perlu menjaga supaya kita tidak ada dengki dan iri hati. Tidak ada bakteri ini, tidak ada virus ini dalam hidup kita. Maka kita akan menerima berkat utuh dari Tuhan. Amin.
Karena Tuhan bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari sana terpancar kehidupan. Dan kita lihat lagi, bahan yang ketiga adalah tebu manis. Kayu manis itu kalau orang kencing manis itu suka disuruh minum kayu manis juga loh, ya. Kayu manis tuh. Kalau saya ke Amerika, saya ke toko itu yang jual banyak alat-alat bahan makanan, terus ya obat-obatan, ya Costco. Nah, kita lihat di situ ada tulis kayu manis. Terus saya pikir, kayu manis ini untuk apa kok ditulis? Ini banyak di Indonesia, cuman diambil aja terus digerus aja. Ya maka ternyata itu buat orang kencing manis pun bagus katanya, ya. Jadi mari kita tidak boleh ada dengki supaya tidak ada bakteri di dalam hidup kita, semua sehat. Iya, kalau kita sehat kan, maka keluarga pasti diberkati. Uangnya tidak lari ke dokter. Ya, tidak lari beli obat. Ya, semuanya hanya firman Tuhan yang menjadi kekuatan, menjadi kesehatan. Amin. Nah, kita lihat tebu manis. Tadi kayu manis, sekarang tebu manis. Iya, tebu manis juga namanya ya. Semua yang manis-manis, makanya bapak-bapak cari ibu-ibu yang manis kan. Supaya rumah tangganya manis. Nah, kita lihat sini, tebu manis melambangkan kemurahan hati. Jadi orang yang murah hati ini, ia dikatakan, ya, wah ini urapan tebu manis. Jadi urapan ini dijadiin satu menjadi berkat pada imam, orang-orang pilihan. Nah, orang-orang pilihan diberkati, salah satu sifatnya adalah murah hati. Amin. Tidak ada yang pelit, tidak ada yang hitungan. Saya kalau ada pisang kepok di situ, Citris saya tanyain, ada pisang kepok nggak? Dia bawa ke saya pisang kepok. Berapa harganya Citris? Nggak usah bayar, murah hati ya gembalanya. Nah saudara, tanda bahwa kita ini diurapi, hal yang ketiga adalah murah hati. Kalau kita murah hati, kita tidak suka berantem. Namanya orang kalau kita diberikan, ya kita jangan berantem dengan orang yang suka beri kita dong. Nanti lama-lama kita nggak diberkati, dia nggak kasih lagi berkat kita. Ya, karena kita kan akan diberkati kalau ada yang memberkati kita. Tuhan menggerakkan orang-orang untuk memberkati kita. Amin. Nah, kita pun harus murah hati. Jangan pelit, karena di Alkitab tulis orang pelit tidak ada di surga. Nah, yang keempat adalah kayu teja. Kayu teja ini gambaran semangat yang menyala-nyala. Jadi kayu teja ini berbicara semangat yang menyala. Jadi Tuhan mau kita juga bersemangat melayani, bekerja. Amin. Jangan cuman ongkang-ongkang kaki dan tidur, terus biarin aja rumah berantakan dan hancur. Maka itu juga nggak diberkati. Amin. Walaupun kita banyak uang, itu pun orang datang ngelihat aja sebel. Jadi kalau mau ke sana, malas gua ke sana, mau berantakannya bukan main katanya ya. Jadi semangat kita. Amin. Harus terus semangat, bekerja semangat, membereskan rumah semangat, memasak semangat, ya kan? Semangat, makan juga semangat ya. Saudara, anak saya waktu di Amerika sekolah terus mampir ke, iya kalau Citris tahu tuh Veritasik ya. Tapi tempatnya yang pelayanan yang di New Yorknya, iya di tempat Pak Roy. Nah, saudara, saya nginap di keluarga Pak Tasik, Yori Tasik punya ponakan-ponakan ya di sana. Terus kemudian anak-anak saya karena sekolahnya di Ohio, maka mereka datang ngantar saya, ya. Ngantar saya, jadi ikut karena hari libur. Maka saudara dikatakan apa? Dipanggil-panggil makan, anak saya belum mau makan, masih di komputer, masih ngurus sekolahnya ya. Nah saudara masih ada PR atau apa gitu. Terus kemudian mereka bilang begini, anak saya karena orang Jawa dipanggil Nyo,
orang Manado juga nyonyo ya. Nyong, orang Manado nyong. Orang Jawa nyo ya kan, jadi suami saya orang Jawa jadi nyo ya, Chinese Jawa jadi nyo. Jadi saya panggil dia padahal namanya Yohanes Alexander, saya semua panggil nyo. Jadi dibilang gini, nyo makan dulu. Iya, ngapain itu belajar terus ya ini? Belajar nanti dulu, makan. Kalau kamu bodoh makan, kamu bisa bodoh di sekolah tidak apa-apa, tapi kalau bodoh makan tidak boleh. Kalau bodoh makan kan mati, saudara, ya kan? Kalau orang sakit kan nggak bisa makan, lama-lama mati kan? Dia bilang bodoh makan itu tidak diberkati kalau bodoh makan. Saudara, ya jadi harus semangat. Semangat bekerja, semangat melayani, semangat dalam semua yang kita, ya harus ada semangat. Tidak karena dipaksa-paksa. Amin. Bukan karena didorong-dorong, dipaksa-paksa. Tapi milikilah semangat. Kalau bangun saudara, Anda masih malas, itu nggak ada semangat kan? Anda berdoa, Tuhan kasih semangat saya untuk bangun saudara. Bangun Tuhan, saya bisa bangkit ngurusin tuh piring udah numpuk. Kalau yang nggak ada pembantu, ya kan? Kalau sini kan banyak ada pembantu. Kalau saya lantai 3 saya nggak ada pembantu, jadi saya tunggu-tunggu nih beresin tukang cuci piring, iya. Nah harus berdoa, Tuhan beri semangat pada saya. Karena orang yang keluarga yang diberkati adalah keluarga yang tidak malas. Amin. Harus semangat. Orang malas kerja juga duitnya nggak datang ke dia loh saudara. Iya, mari kita minta supaya kita pun membuat keluarga kita diberkati. Karena mereka anak-anak melihat sifat kita, gaya kita. Iya, jadi kita menjadi teladan bagi keluarga. Nah kemudian kita lihat karena kita harus punya semangat yang menyala-nyala. Maka tadi saya suruh Anda berteriak, wow, terus Anda terus semangat ya. Karena kalau tidak, benih yang ditabur ini hilang. Sampai ke rumah tetap marah aja. Sampai ke rumah tetap malas aja kerjanya, iya kan? Sampai di rumah kepahitan, mau bentak-bentak pembantu nggak betah, ya kan? Cuman punya kepahitan aja, kepahitan pada suami, pembantu kena juga. Seringkali begitu, tapi tidak di sini, saudara ya. Ya, cuma di sana. Jadi cuma di tempat saya tuh. Nah, kita lihat di sini bahwa yang kelima adalah minyak zaitun. Tadi kan kayu teja, ya. Sekarang minyak zaitun. Minyak zaitun adalah gambaran pemulihan, kesembuhan. Kesembuhan. Jadi kita yang diurapi harus sehat. Amin. Supaya kita selalu diurapi, supaya sehat jasmani dan rohani. Kalau kita nggak sehat, kita nggak sembuh, bagaimana kita mau bayar uang sekolah anak, bagaimana kita bayar lending, bagaimana kita bayar listrik, iya kan? Apalagi sekarang panas luar biasa. Akhirnya kan setiap kali mesti pasang AC. Kalau kita yang pakai pulsa, tiba-tiba logo itu lampunya mati karena semua ruangan AC-nya dinyalain. Terus anak saya bilang, Mama nih bayarnya 1 bulan udah banyak sekali loh. Karena pakai pulsa, lantai 3 saya pakai pulsa. 1, 2 tidak. Nah saudara, mahal. Habis panas sih, iya kan? Nah, kita lihat di sini bahwa kita harus punya satu gambaran, harus selalu ada minyak di kepala kita, minyak urapan itu. Amin. Karena itu akan memberkati. Kalau kita sakit, kita nggak bisa kerja, ya kan? Kita nggak bisa, mau nyuap aja susah.
Maka orang yang diberkati yang saya bawakan hari ini adalah orang yang harus punya minyak urapan. Minyak urapan. Yang ketiga adalah kedewasaan. Kalau kita tidak dewasa, maka kita pun tidak akan diberkati keluarga kita. Ya, digodain sedikit aja marah. Ya, karena otaknya masih kekanak-kanakan. Kenapa dikatakan di sini seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut. Janggut berbicara dewasa. Jadi kita mau keluarga yang diberkati harus keluarga suami istri anak-anak yang sudah naik menjadi dewasa. Amin. Semua mau bekerja sama, semua tidak suka menyinggung satu dengan lain, semua egois dan tidak emosional. Amin. Maka itu tanda bahwa Imam Harun dibilang sampai meleleh ke janggut Harun. Jadi urapan yang kita sudah pelajari itu membawa kita harus dewasa. Amin. Janggut berbicara kedewasaan. Jadi minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut Harun. Ini berbicara kedewasaan. Jadi kita harus bertumbuh menjadi dewasa. Bukan begitu lagi, ngambek lagi. Iya kan? Lu iya jalan nggak gandengan tangan, biasa gandengan tangan. Gua sebel sama dia kemarin. Ya, gue sebel, ya kan? Biarin dia jalan sendiri, biarin dia kesenggol. Saudara, nanti kalau kesenggol beneran kitanya ya, saudara ya. Jadi seringkali kita emosional, kita tidak dewasa, kita hanya egois memikirkan kita saja. Tetapi mari kita mau menjadi dewasa. Pasti diberkati karena mereka semangat, mereka tahu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dewasa tercipta karena banyak mengalami pahit dan manisnya, pahit garam ya, dan banyak mengalami pengalaman-pengalaman dalam kehidupan ini. Jadi pengalaman yang tidak baik bukan berarti itu racun, tetapi itu adalah satu yang membuat kita belajar bagaimana kehidupan itu. Amin. Ya, kehidupan yang menjadi dewasa membuat keluarga itu diberkati. Jadi kalau kita ngoceh-ngoceh yang belum dewasa itu ngoceh-ngoceh, begini. Bapak yang menjadi imam yang kudus yang diurapi, diam saja, diam, bawa. Orang-orang yang dewasa mereka dapat membedakan ini bahaya, ini kedagingan, ini bagian roh. Amin. Maka ini adalah hal di mana kita bisa diberkati. Maka yang keempat adalah kita, yang terakhir adalah haus. Dikatakan seperti embun Gunung Hermon ke atas Gunung Sion, ke sana Tuhan memerintahkan berkat. Embun itu ia mengeluarkan air yang menyejukkan. Maka kita lihat hal yang keempat adalah kita haus. Jadi haus ini adalah semakin sederhana cara berpikir kita, berhati. Haus itu artinya rendah hati, sederhana. Sehingga kalau kita semakin rendah hati, semakin sederhana cara berpikir, tidak selalu rasanya kok gua nggak ini, ya itu namanya belum sederhana, iya kan? Nah saudara, kita harus sederhana dan rendah hati. Dan ini berbicara tentang haus. Jadi semakin kita haus, semakin kita mau datang beribadah, semakin kita mau dikoreksi, semakin kita mau untuk bergaul bersama, duduk bersama, dan kita akan diberkati, saudara. Walaupun
pintar. Walaupun kita tahu semua. Kalau kita orang yang haus, dia pengen tahu, pengen dengar, pengen diajar. Iya, pengen diajar, nggak kita bilang, itu lagi, gua mah udah tahu itu ngapain ya. Mari kita belajar menjadi lebih sederhana sehingga kita haus akan Tuhan, haus akan firman Tuhan, haus untuk beribadah, dan sanalah urapan itu dicurahkan. Nah, kalau urapan itu dicurahkan, maka Roh Kudus itu akan selalu menuntun kita, karena urapan berbicara, Roh Kudus menguasai kita. Nah, maka dikatakan tadi, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Air dari Roh Allah, firman Allah itu hanya mengalir di tempat yang rendah. Kalau kita mulai sombong, kita mulai merasa diri kita berharga, kok saya tidak ditegur, kok saya tidak disenyumin, kok cuma dia yang disenyumin. Saudara, hati-hati. Saudara, Anda mungkin tidak sederhana lagi. Iya, Anda mungkin sudah kepengen dihargai, dan itu susah berkat itu datang pada kita. Kita mau keluarga yang diberkati. Maka Yohanes 7 ayat 37 dan 39 ini sudah mau terakhir, saudara ya. Karena kita cuma belajar tentang Mazmur 100. Sudah ke sana tanpa kita minta. Kalau kita sudah dewasa, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Tuhan gak akan kasih kepercayaan buat orang belum dewasa. Nah, Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Tanda orang sederhana dan haus adalah dia mau datang beribadah, dia mau datang berdoa, dia mau datang mencari Tuhan, dia mau datang bergaul dengan teman-teman, duduk bersama dengan rukun seperti beribadah di sini. Maka kita lihat di sana dikatakan, biar dia datang. Tuhan mengundang dia, datanglah, datanglah. Tapi kalau orang itu tidak sederhana lagi, sombong, mesti pakai undangan, mesti pakai apa, mesti dia menghormati dia, betapa sukarnya untuk berkat itu dicurahkan. Maka kita lihat di sini, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Minum berbicara berkat Tuhan, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimasukkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Aliran air adalah kunci kehidupan. Di daerah Israel selalu prinsipnya, saudara ya, prinsipnya no water no life. Jadi kalau kita tidak mau terbuka, rendah hati, air itu tidak mengalir ke bawah, kita pun harus mengambil dan minum. Kita ke sini supaya kita bisa meminum air kehidupan dan urapan hadirat Allah turun di tempat ini. Ya, kita lihat bahwa kita butuh Roh Kudus. Amin. Kita butuh Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kita seperti jubah yang baru itu, manusia yang baru yang berkasih dan penuh kuasa dan penuh otoritas dari Tuhan untuk melakukan perkara yang ajaib bagi kemuliaan nama Tuhan, dan Tuhan dimuliakan kalau kita keluarga yang bahagia. Amin. Keluarga yang duduk bersama dengan rukun. Maka sebab itu kalau Anda perhatikan satu lagi ayat, dikatakan Mazmur 128, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Kita belajar itu untuk takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan yang hidup menurut jalan yaitu sunnahnya. Apabila engkau makan hasil jerih payah tanganmu,
baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur, bukan berarti gendut, saudara. Bukan berarti gendut. Orang suka bilang pohon anggur yang subur, padahal pohon anggur itu kecil-kecil kan, nggak kayak pohon beringin yang besar kan. Tidak, dibilang istrimu seperti pohon beringin. Iya, pohon anggur langsing, keren, ya kan. Nah, selalu penuh senda gurau, sukacita, sehingga suami pengen cepat pulang karena istri senang bercanda, senang memberi sukacita. Nah, di sini dikatakan anggur itu kan membuat sukacita. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Duduk akur bersama. Amin. Makan bersama, tidak bilang, oh saya sudah makan, mam saya sudah makan, mama makan aja sendiri. Tapi selalu tunggu bersama makan. Zaman dulu begitu loh. Sekarang orang nggak menunggu mama papa. Bahkan mama papa nggak nunggu anak, pergi aja sendiri makan. Yaitu namanya modern. Ya, sekarang sudah modern, tidak lagi zaman perjanjian firman Tuhan. Tetapi ini indah, saudara. Ya kan? Masih dilakukan kalau ulang tahun. Ya, sesungguhnya demikian akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Modal takut akan Tuhan, ya. Takut akan Tuhan, kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion. Sebab itu rajinlah beribadah. Sion berbicara gereja Tuhan. Ya, memberkati engkau dari Sion supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem adalah kehidupan keluargamu seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Amin. Maka kita perlu untuk mengingat pelajaran ini, kita butuh minyak urapan. Amin. Tidak ada kepahitan, buang semuanya rasa iri hati, dan kita harus bersemangat, terus kita harus selalu berdamai, penuh kasih. Amin. Nah, saudara, bahagia bukan karena jumlah uang. Nggak ada uang juga susah juga. Tetapi kalau kita semangat dan bersatu, uang itu pasti berkat Tuhan akan turun. Kita dipimpin oleh Roh Kudus. Rajinlah beribadah, rajin berdoa, selalu rukun bersama, jaga hati kita. Amin. Jangan simpan kepahitan, simpan uang boleh, tapi simpan kepahitan atau simpan istri muda tidak boleh. Ya. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, hamba berhenti sampai di sini, tapi Tuhan mengajar kami lebih lagi sehingga kami lebih lagi mengerti supaya hidup keluarga kami adalah hidup keluarga yang diberkati. Tuhan berkati, Tuhan, karena kesanalah kau perintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kami mau menjadi unity, bukan hanya rumah tangga kami saja bersatu, tetapi di gereja pun ada kesatuan. Terima kasih Bapa, berkat-Mu turun di gereja ini. Tuhan, berkat-Mu turun pada gembala sidang dan semua keluarga besar. Berkat-Mu turun pada seluruh pelayan Tuhan. Berkat-Mu turun pada seluruh jemaat, dan semuanya sehat dipulihkan. Terima kasih Tuhan, kami mau berkat-Mu itu tetap sampai selama-lamanya. Karena Engkau katakan kesanalah Kau perintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Hidup yang kekal pun Kau berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita siapkan hati kita untuk membawa persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kembali kita tundukkan hati kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang meteraikan firman itu tetap tinggal di dalam kami, memampukan kami untuk melakukannya Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan, sebelum kami akhiri ibadah kami Tuhan, kami akan membawa persembahan kami yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Kami percaya di sepanjang kehidupan kami, Kau Tuhan Allah yang memberkati kami Tuhan. Maka biarlah
karya yang kami bawa Tuhan pada pagi hari ini, kami kembalikan semuanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Biarlah itu semua menjadi alat untuk memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi, dan nama-Mu Tuhan yang semakin dimuliakan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kasih Roh Kudus. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk membawa persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Yang siap membawa yang terbaik bagi Tuhan, sama-sama dengan iman kita katakan amin. Selamat membawa persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini ku kan adakan syukur bagimu. Sekali lagi terima kasih atas persembahan Bapak Ibu Saudara Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan saksikan pengumuman. Shalom, selamat datang di GBI Abdiel Suntar Kirana. Kita dengarkan warta Minggu 23 Juni 2024. Ibadah wanita Selasa 25 Juni 2024 pukul 5 sore, pembicara Ibu Mika Astuti, pujian Ibu Lim Saida dilanjutkan dengan doa malam. Racer atau Rabu Ceria diliburkan dan masuk kembali tanggal 17 Juli 2024. Warta Tengah Minggu 30 Juni 2024, pembicara Pendeta Trisnawati Wiono, doa syafaat PDP Juliawati Cahyadi, kolektan Bapak Frans Haryanto dan Ibu Hana, penerima tamu Ibu Tati Herwati, multimedia Saudari Desi. Happy birthday yang berulang tahun di bulan Juni, Ibu Juliantari 17 Juni, Ibu Yunita 26 Juni, Ibu Esther Aryani 30 Juni. Sekian warta pada pagi ini, Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday, God bless. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Yang memimpin doa syafaat waktu dan tempat, silakan. Terima kasih. Kau sudah izinkan kami Bapa untuk kami boleh datang ke tempat ini. Kami boleh beribadah. Kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu Yesus. Anugerah terindah dalam kehidupan kami Bapa. Karena kami tahu Tuhan, suatu saat nanti kami tidak dapat berkumpul seperti ini Bapa. Terima kasih Yesus untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah berubah buat kami Tuhan. Sampai pada detik ini Bapa, napas kehidupan yang Kau masih berikan buat kami, berkat-berkat yang berlimpah yang Kau masih berikan buat kami Tuhan. Kami boleh menikmati itu Bapa. Sekalipun hidup kami Tuhan masih belum Tuhan sepenuhnya untuk Engkau Yesus. Kami masih jatuh bangun Bapa.
Kami masih terus berjuang Tuhan Yesus untuk menjadi sempurna. Walaupun kami tahu Yesus, proses yang kami hadapi berat Tuhan Yesus. Tapi kami tidak akan menyerah. Kami akan terus berusaha Tuhan, bersama-sama dengan Engkau Yesus. Kami percaya kami akan kuat dan kami akan mampu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk rahmat-Mu yang begitu indah dalam kehidupan kami. Walaupun dalam kehidupan kami Tuhan, kami belum taat. Kami masih sering melakukan hal-hal yang di luar yang Engkau mau Tuhan Yesus. Tapi Engkau selalu berikan yang terbaik buat kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kebaikan-Mu yang begitu luar biasa. Kau terus Tuhan memberikan kasih-Mu baru setiap pagi, setiap hari buat kami. Kau begitu baik buat kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk semua yang Kau berikan buat kami. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Itu kami buktikan Bapa. Terima kasih Yesus. Terlebih firman-Mu yang sudah kami dengar pagi hari ini kembali mengajarkan kami, menasehati kami Bapa, betapa begitu pentingnya Tuhan Yesus hidup bersama Engkau, hidup dalam kerukunan. Terima kasih Bapa, firman-Mu ya dan amin. Kembali kami dikuatkan oleh firman-firman yang sudah kami dengar Tuhan. Biarlah firman itu tidak hanya kami dengar Bapa, tapi kami mau melakukan itu dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan, karena kami tidak mampu Yesus. Tapi kami percaya bersama Engkau kami akan mampu. Terima kasih Tuhan. Kau berkati Bapa, hamba-Mu Ibu Dora Tanzil yang sudah menjadi saluran berkat buat kami Tuhan. Kami banyak belajar, kami mendapatkan ilmu yang baru Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan firman itu boleh tertanam dalam kehidupan kami. Kami boleh melakukan itu dalam kehidupan kami, karena itulah yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami, terus menjadi sempurna seperti Engkau Yesus. Urapi hamba-Mu Tuhan, dimanapun hamba-Mu melayani Engkau Bapa, Kau lawat dia terus Yesus dengan pengurapan yang dari Engkau, agar setiap apapun ya Tuhan yang keluar dari mulutnya Bapa boleh menjadi berkat Tuhan, boleh membawa jiwa-jiwa Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Yesus. Kau berkati Tuhan kehidupannya, Kau berkati pribadinya Tuhan Yesus, Kau berkati rumah tangganya Tuhan, Kau berkati suami, anak, cucu, mantu Tuhan. Apapun yang menjadi kerinduan hamba-Mu saat ini Bapa, biarlah Engkau yang tahu Tuhan, dan Engkau sendiri yang memberkati hamba-Mu. Dimanapun hamba-Mu Tuhan, dia boleh melayani Engkau Yesus. Jadikan dia hamba-Mu yang setia Tuhan sampai Engkau datang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-Mu di tempat ini Bapa, untuk setiap jemaat-Mu Tuhan Yesus, yang kami tidak tahu dalam setiap pergumulan Bapa, apapun yang menjadi masalah Tuhan, setiap anak-anak-Mu di tempat ini Bapa, kami mau menyerahkan itu dalam tangan-Mu Yesus. Mungkin banyak masalah Tuhan, mungkin banyak setiap doa-doa yang belum Kau jawab Tuhan, tapi kami percaya Bapa, Kau Allah yang mampu dan Kau Allah yang lebih besar dari setiap masalah dan pergumulan kami Yesus. Kau lawat Tuhan setiap anak-anak-Mu Tuhan pagi hari ini. Mungkin ada yang sakit Tuhan, ada yang berbeban berat Tuhan. Biarlah Tuhan saat ini kami menyerahkan setiap kehidupan anak-anak-Mu dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Setiap rumah tangga Tuhan Yesus, setiap keluarga Tuhan, setiap Tuhan suami istri Bapa, Kau mengurapi Tuhan. Jadikan setiap keluarga yang berkenan di hadapan-Mu terus menjadi keluarga yang takut akan Engkau Yesus. Anak-anak di dalamnya Tuhan, yang bersekolah, yang bekerja Bapa, biarlah Tuhan Engkau memberkati mereka Bapa, dimanapun anak-anak kami berada Tuhan. Jadikan juga anak-anak kami yang
anak-anak yang takut akan Engkau Yesus. Jauhkan dari setiap niat-niat orang jahat Bapa, setiap pergaulan-pergaulan Tuhan yang tidak baik Bapa. Karena kami terbatas Tuhan, tapi Engkau Allah tidak pernah terbatas Tuhan. Kami butuh Engkau Yesus dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Berkati mereka anak-anak kami Tuhan. Berkati setiap rumah tangga, berkati setiap keluarga, berkati setiap pribadi Tuhan, agar setiap apapun yang kami lakukan Bapa boleh menjadi berkat untuk hormat kemuliaan nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami juga berdoa buat hamba-Mu sebagai gembala di tempat ini, Ibu Trisnawati Bapa. Engkau yang tahu Bapa apa yang menjadi kerinduannya Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa, Kau juga mengurapi hamba-Mu Tuhan dengan urapan-urapan yang baru Bapa. Berkati dia Tuhan dalam membimbing jemaatnya Tuhan, menjadi jemaat-jemaat yang dewasa Bapa. Berkati dia Tuhan, pekerjaannya, anak cucu mantu, keluarganya Tuhan. Biarlah Tuhan dia tetap menjadi hamba-Mu Tuhan yang setia sampai Engkau datang. Di manapun dia melayani Engkau Tuhan, berkat-Mu tetap melimpah dalam kehidupannya Tuhan. Lewat kehidupan hamba-Mu, lewat perkataan tingkah laku kehidupannya, boleh menjadi berkat untuk kami setiap jemaat yang digembalakan, juga terlebih buat orang lain Tuhan. Terima kasih Bapa, kami membawa Tuhan setiap hamba-hamba-Mu yang sudah melayani Engkau pagi hari ini Bapa, dari song leader, dari pemusik Tuhan, dari penyambutan, juga yang lain Bapa, kami menyerahkan dalam tangan-Mu Bapa. Nyatakan terus kemuliaan-Mu tengah-tengah kehidupan hamba-hamba-Mu Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan mereka Bapa, cukupkan setiap apa yang menjadi kebutuhan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa saat ini untuk Ibu Nila Tuhan yang mungkin sakit Bapa. Kami berdoa, kami satukan hati. Biarlah Tuhan Kau sendiri Allah yang menjadi dokter di atas segala dokter buat Ibu Nila Tuhan, sebagai jemaat di tempat ini yang juga begitu setia Tuhan kepada Engkau Yesus. Lawat dia Tuhan, jamah dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa, agar Engkau menjamah dia Tuhan, menyembuhkan dia, menyatakan mukjizat-Mu dalam kehidupannya Bapa. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami juga berdoa buat sekolah pemulihan di tempat ini Tuhan. Berkati Tuhan setiap guru-guru Tuhan yang mengajar di tempat ini Bapa, setiap mis-mis Tuhan. Menjadikan setiap murid-murid ini menjadikan murid yang takut akan Engkau Yesus, yang mungkin belum mengenal Engkau Bapa. Lewat hamba-Mu, lewat setiap guru yang mengajar, boleh membawa jiwa Bapa untuk hormat kemuliaan nama-Mu, dan tempat ini boleh dipenuhi dengan jiwa-jiwa baru. Terima kasih Yesus, kami satukan hati buat bangsa kami Tuhan. Tutup bungkus bangsa kami dengan kuasa-Mu Bapa. Setiap pemerintahan yang ada Bapa, untuk acara pelantikan presiden Bapa bulan Oktober, juga kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan Yesus, yang menjadi pemimpin negara kami, dari yang terkecil sampai yang tertinggi Bapa. Engkau berkati Bapa, berikan urapan yang takut akan Engkau Yesus untuk melayani, mempunyai jiwa yang melayani buat bangsa ini Bapa, untuk setiap kami warga negara Indonesia. Menjadikan kami Tuhan warga yang taat kepada pemerintah. Berkati mereka Bapa, menjadi Tuhan hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu yang setia, yang terus bisa Tuhan membawa negara ini menjadi negara yang adil, makmur, sesuai dengan tuntutan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau tetap memegang tangan kami. Kami butuh Engkau Yesus dalam langkah kehidupan kami selanjutnya Bapa. Kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan Tuhan Yesus. Kami menyerahkan seluruh doa kami Tuhan dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur, haleluya. Kami percaya Tuhan firman-Mu sudah memberkati setiap kami yang hadir pagi hari ini, mengingatkan kami untuk kami duduk diam dan hidup rukun bersama, sehingga berkat Tuhan tercurah di dalam setiap kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Terima kasih Bapa, sekali lagi Engkau urapi hamba-Mu, Engkau berkati dengan urapan yang baru. Dimanapun hamba-Mu berada, nama Tuhan boleh terus ditinggikan, dan Engkau terus pakai Tuhan menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Sebentar kami akan pulang meninggalkan tempat ini, Engkau
Allah yang tetap setia, yang tidak akan pernah meninggalkan kami dalam sedetik pun Bapa. Bahkan kami akan berada di tengah-tengah masyarakat yang ramai Tuhan Yesus, memasuki minggu ini bersama dengan Engkau. Apapun yang akan kami kerjakan dan kami lakukan, kami letakkan ke dalam tangan-Mu, sehingga segala keberhasilan kami mengingatkan kami semuanya hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, hantar dan tibakan kami di rumah dengan tidak kurang satu apapun juga. Saudara yang Tuhan kasihi, pagi hari ini arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat damai anugerah daripada Bapa Surgawi, kasih daripada anaknya Yesus Kristus, sukacita dan penyertaan lewat Roh Kudus tinggal di dalam kehidupanmu mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Semua yang percaya dan diberkati Tuhan akan berkata, amin. Tuhan memberkati. Selamat pulang dan selamat bersaat teduh.